Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Delapan belas TPS yang berada di 2 desa di Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, akan lakukan pemilihan suara ulang susulan. Seorang perwira polisi yang berdinas di Polda Sumatera Barat ditipu hingga 20 miliar rupiah. Dari ribuan TPS yang ada di Padang untuk pemilihan suara ulang anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat, hanya ada 4 TPS yang diikuti oleh seluruh pemilihnya. Warga di 2 desa di Kecamatan Pagai Selatan tak bisa mengikuti pemilihan suara ulang anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat pada Sabtu 13 Juli. Hal ini disebabkan kapal pengangkut logistik yang bertolak dari Tuapejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, hilang kontak pada hari Jumat pekan lalu. Saat dikonfirmasi, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat membenarkan belum dilaksanakannya PSU di Kecamatan Pagai Selatan. Saat ini, KPU Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan polisi dan kantor pencarian dan pertolongan Mentawai untuk membantu melakukan penyisiran pada rute pelayaran 2 kapal pengangkut logistik PSU. Ori menyebutkan cuaca buruk dan gelombang tinggi disinyalir menjadi penyebab pendistribusian logistik untuk 18 TPS di Pagai Selatan itu tidak kunjung sampai hingga saat ini. 18 TPS di Kecamatan Pagai Selatan terdiri dari 2 desa itu tidak dapat melaksanakan pemungutan suara untuk PSU DPD hari ini dikarenakan surat suara yang atau logistik pemungutan suara itu tidak sampai ke TPS, sehingga sampai saat sekarang ini kita lost kontak dengan berbagai pihak tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 109 dan 110 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, maka dilaksanakanlah pemungutan suara susulan. Rencananya pelaksanaan pemungutan suara susulan pada 18 TPS akan dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, pasal 109 dan pasal 110. 18 TPS di Pagai Selatan mempunyai daftar pemilih tetap hampir 2.500 orang. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk Bapak Ibu, untuk datang ke TPS 17 untuk melaksanakan pemilihan PSU ulang. Animo masyarakat Padang untuk mengikuti pemungutan suara ulang anggota DPD RI pada Sabtu pekan lalu sangat rendah. Anggota KPPS 17, Kelurahan Jati Baru, yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz Padang, harus memakai pengeras suara untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. Bahkan, anggota KPPS di Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, harus berkeliling kampung sambil berjalan kaki dan membawa alat pengeras suara. Kepada warga TPS 06, ayo kita gunakan hak suara kita. Itu memilih DPD. Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota KPPS daerah Koto Marapak. Mereka mengajak warga untuk datang ke TPS. Pilih ulang Bu, 16 Bu, Bapak Ibu. Pilih ulang Bu. Keluar ke rumah. Di TPS 17, Kelurahan Jati Baru, dari 242 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap, hanya sekitar 25% yang menggunakan hak pilihnya. Padahal, ketika surat undangan memilih diantar ke rumah-rumah, warga berjanji akan datang untuk mencoblos. Nyatanya justru hanya sedikit yang datang.
Kalau waktu kita mengantar itu, antara di pembuatan, lumayan respon dari mereka lumayan banyak yang kedatang katanya. Tapi hasilnya waktu hari ini sampai jam segini baru 25% yang datang. Dari DPT kita 242, yang datang sampai jam saat ini sekitar 40 orang. Hal yang sama juga terjadi di TPS 27 dan TPS 28, Kelurahan Andalas, Padang Timur. Hingga batas akhir waktu pencoblosan, dari 300 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, yang datang tidak cukup 100 orang. Untuk sampai siang jam 11 ini baru sekitar 50 yang baru mendaftar. DPT-nya berapa? Kita DPT 265, DPTB cuma 1 orang. Sekarang baru sekitar 60-an orang Pak yang datang. Itu masih jauh dari target ya? Iya. Tidak diketahui pasti apa penyebab rendahnya animo masyarakat untuk mengikuti PSU DPD ini. Padahal, negara mengeluarkan uang lebih dari 250 miliar rupiah untuk perhelatan yang hanya digelar di Sumatera Barat ini. Laudejo Hardio Anse melaporkan dari Padang. Pemilihan suara ulang untuk memilih anggota DPD RI, daerah pemilihan Sumatera Barat, sepi dari peminat. Hampir seluruh TPS yang ada di Sumatera Barat dikunjungi kurang dari 40% pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Seperti yang dipantau di beberapa tempat pemungutan suara di Pariaman, terlihat sepi dari pemilih. Di TPS hanya terlihat petugas TPS yang duduk-duduk menunggu pemilih datang untuk memilih. Sebagian besar petugas TPS menghabiskan waktunya dengan bermain di gawai masing-masing. Sepinya peminat telah diprediksi sebelumnya oleh petugas KPPS. Untuk mengantisipasinya, mereka melakukan berbagai cara. Seperti yang dilakukan sebuah TPS di Kampung Perak, pusat kota Pariaman ini. Petugasnya berpakaian ala petani, dan setiap pemilih yang datang untuk mencoblos akan memperoleh hadiah berupa minyak goreng dan cairan pembersih. Meski telah diberitahukan akan memperoleh hadiah jika datang ke TPS untuk mencoblos, langkah ini ternyata tak berdampak secara signifikan. Di TPS 1, dari 289 pemilih, yang datang memilih hanya 129. Padahal pada pemilu Februari lalu, 228 pemilih yang datang untuk mencoblos. Hal yang sama juga terjadi di TPS 2. Pemilih yang terdaftar berjumlah 278 pemilih. Yang datang mencoblos hanya 114 pemilih. Jika dibanding pemilu Februari lalu, jumlah ini hanya setengahnya. Ya, alhamdulillah kami memang dari PPS bersama KPPS bersama-sama kemarin dan disupport juga oleh pihak pemerintahan kelurahan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS itu dengan memberikan sedikit door prize, cuma-cuma hadiah cuma-cuma kepada pemilih. Karena ini mungkin salah satunya dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Warga menilai pemilihan suara ulang ini dilakukan setengah hati. KPU sebagai penyelenggara dianggap kurang menyosialisasikannya. Tak hanya itu, warga juga tak memperoleh informasi lebih dini tentang calon anggota DPD RI yang akan mereka pilih. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemilihan suara ulang anggota DPD RI di sejumlah TPS di Pasaman Barat sepi peminat. Warga yang datang ke TPS untuk mencoblos tak sampai 40% dari daftar pemilih tetap. Padahal, KPPS hingga KPU Pasaman Barat telah mengimbau warga untuk datang beramai-ramai ke TPS. KPPS juga telah memberikan surat panggilan memilih untuk warga. Namun berbagai upaya itu tak membuahkan hasil secara signifikan. TPS 05 di Ayagadang Barat hanya dikunjungi oleh 87 pemilih. Padahal hampir 200 warga terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap.
Jumlah pemilihnya daftar genap itu berjumlah 196. Namun yang untuk pemilih datang pada hari ini berjumlah 87 orang yang hadir. Dari pemilu sebelumnya kan menurun kalau yang sekarang. Lebih tepatnya 60% lah yang nggak hadir sekarang. 40% yang hadir. Hal yang sama juga terjadi di TPS 07. Pemilih yang datang hanya 68 orang. Yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 187 orang. Yang memilih yang menggunakan surat suara 68 orang. Kalau dari pemilih sebelumnya Bu, ini menurun atau gimana Bu? Menurun jauh menurun dari yang pertama kemarin. Sekitar berapa persen penurunannya Bu? Taruh ada 5%. 50%. Kondisi ini tak hanya terjadi di 2 TPS itu, namun terjadi secara merata di Pasaman Barat. Data yang dihimpun Berita Padang dari 20 TPS di 2 negari. Warga yang datang dan mencoblos maksimal 40% dari daftar pemilih tetap. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hai.